Gimana teman-teman? Sudah bisa lebih memahami arti perfilman? Oke, jadi nggak cuman motor vario di iniin ya? Nggak cuman motor vario di iniin, oke. Oke, setelah tadi kita berbicara soal perfilman, sekarang kita akan menjelajah dunia konten kreator, teman-teman. Penasaran nggak? Oke. Teman-teman sekalian, narasumber kita kali ini adalah salah satu konten kreator asli Indramayu. Beliau menciptakan konten-konten yang sudah membranding Indramayu ke pancaluar. Wih. Beliau juga berpengalaman di dunia stand up comedy, teman-teman. Dan inilah Muhammad Slamet Firdaus. Boleh tepuk tangan. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Oke. Boleh minta kursi nggak, A? Boleh. Pegel sirat sah. Singgabus lu ngamen erang. Kamu juga duduk aja nggak apa-apa, A? Saya di belakang aja, Mas, nggak apa-apa. Oke. 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 Mas Daus, Yo, kita mau ngomongin apa nih? ngomongin sandiwara bayo. Jangan. Reng pegel ngomongin baca. Oke. Kita mau ngomongin apa asli nih? Bener, serius? How to become creator. Oke, how to become a creator. Oke, boleh? Bisa langsung dimulai, Mas Daus? Boleh. Oke, silakan. Oke, teman-teman, silakan kalian perhatikan dan ketika ada pertanyaan kita akan ada sesi pertanyaan, sesi question and answer nanti ya. Oke, silakan dicatat pertanyaannya. Silakan Mas Daus. Assalamualaikum. Tapi sebelumnya harapanku tuh sebenarnya aku pengen lebih dekat sama kalian. Jadi aku sebelum ngenalin diri aku pengen kenal dari kalian dulu. Boleh minta mic nggak? Dong. Pegang. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Satria Aji Kurniawan. Saya berasal dari SMAN 1 Sindang. Apa lagi ya? Kamu Kunto Aji bukan sih? Wah, bukan. Saya Ardito. saya Ardito. Asli dari mana, A? Asli dari Sindang. Kenapa kamu tertarik datang ke acara ini? Sebenarnya saya tertarik di bidang tadi filmmaker, Oke. ya, sama konten juga sih, karena gimana ya, film kan gimana cara kita proses memproduksi film kan, Oke. dan kontennya itu sendiri itu gimana saya mendistribusikan Oke. film itu ke luar gitu, biar Oke. orang-orang di luar tahu film yang saya bikin, gitu sih. Oke. Thank you. Boleh kenalan, A? Formatnya apa aja nih Kang? Nama, Nama. daerah, sama punya pacar enggak? Oke. Enggak. Daerah sama background, boleh background. Background. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri semuanya. Nama saya Diar Adias Pramana, biasa dipanggil Diar. Saya sendiri asli dari Pawidean, Jatibarang. Oke. Terus tadi backgroundnya ya. Background apa dulu nih Kang? Pendidikan boleh atau kenapa tertarik datang ke sini boleh. Oke, mungkin background pendidikan aku, saya salah satu mahasiswa IPB University Bogor dan saya di jurusan Teknik Industri, kurang nyambung sih sebenarnya. Dan saya kenapa bisa duduk di sini alasannya mungkin karena saya lumayan memiliki di bidang videografi yang tadi. Oke. Dan saya juga ingin mengembangkan skill-skill saya yang udah saya pelajari sebelumnya dan saya ingin ingin memperdalam lagi gitu Kang Daus. Dan saya juga aku pengen belajar lebih bisa membranding karena saya sendiri seorang bisa dibilang freelance dan saya juga ingin membrandingkan bisnis saya, gimana sih caranya untuk bisa mendistribusikan ke orang-orang luar, ke orang banyak dengan sosial media. Mungkin itu aja sih Kang. Freelance apa dan kamu lagi ngebangun bisnis apa? Freelance-nya fotografi sama videografi dan Oke. itu juga bisnisnya. Oke. Oke. Thank you. Cukup. Sama-sama Kang. Boleh geser, A? Kenalan ya. Boleh. Nama saya Mas Toha dari kampus Polindra, asal desa dari Lelea. Oh. Hmm. Kamu Ngarot. yang Ngarot bukan? Iya Ngarot, cuman
Iya, kemarin tuh ngarot kita tuh lagi UAS Mas, jadi nggak nonton. Oke. Kumana kita nih ngarepan une. Ya tah. Iya Mas. Kamu kenapa alasannya datang ke sini? Waduh, diajak Mas Agung Mas. Oh, oke. Udah? Wis. Wis ganti. Boleh kenalan dulu, A? Ya, perkenalkan nama saya Hairul Anwar, biasa disebut Anwar. Saya dari Trisi. Dari mana, A? Trisi. Trisi, oke. Backgroundnya kalau boleh tahu? Saya backgroundnya freelance, Oke. Di bidang? videografi. Ngeri. Boleh ke belakang? Kenalan dulu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Diwangga Jarmana dari kampus Polindra. Apa lagi, Pak? Desa apa? Desa apa? Desa Rambatan Kulon. Desa apa? Rambatan Kulon, Indramayu, Nunggang apa nenek? Matar. Oh, motor. Backgroundnya boleh. Mahasiswa. Mahasiswa. Iya. Semester? 1 baru masuk. Oh, jurusannya apa? Rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perang sunat. Lunak. RPL. Rekayasa perangkat lunak. Oke. Apa trigger kamu datang ke sini tuh pengen tahu apa gitu atau apa alasan pertama kali datang ke acara kayak gini? Diajak temen. Next. Jawaban terbaik. Boleh kenalan, A? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rehan Danuartan. Saya dari Panyindangan Wetan, Pindangan. Oke. Backgroundnya? Kalau background saya itu karyawan Ning? Tekwang. di toko plastik Duku Kerupuk. Oh. Triggernya kenapa datang ke sini? Atau pengen tahu apa kamu ke sini? Kesini itu triggernya karena ya siapa tahu bisa jadi konten kreator juga. Oke. Reviewer plastik berarti. Ngeri. Thank you. Boleh ke Teteh. Perkenalkan, nama saya Syifa Sulhiyah, Oke. asalnya dari Sindang, backgroundnya masih mahasiswa semester 5 Di mana Teh? di UT, Universitas Terbuka. Teteh. Universitas Terbuka, kebetulan Oke. saya jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Oke. Videograferku juga PGSD mana Jar? Ente Jar? PGSD mana? UPI. Oh iya. UPI Serang. Katanya ini spekmu Jar. Gak coba boleh ke Teteh kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Salwa Olivia, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Ilmu Komunikasi, asal saya dari Sindang. Oke. Sorry, kalian berdua trigger datang ke sini pengen tahu apa atau pengen ngapain? Mengisi kekosongan Sabtu sih. Bagus jawabannya. Kalau Teteh? Supaya tahu gitu apa itu videografi, konten kreator, barangkali saya juga bisa jadi konten kreator. Siap, aku support. Kalau Teteh tadi apa triggernya? Kembali ke Teteh dulu ini. Nah, Sama aja sih, karena saya juga diajak sama beliau, terus kayak saya belum pernah punya pengalaman juga di dunia konten kreator, jadi pengen tahu barangkali ada perkembangan juga di sini. oke, thank you. Silahkan ke sampingnya. Oke, perkenalkan, nama saya Safwan Nabila. Saya dari mahasiswa Universitas Darul Maarif, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Iya. Kemarin nyoblos siapa? Rahasia negara. Rahasia. Backgroundnya trigger kenapa kamu datang ke sini? Alasan untuk ikut ini karena tertarik. Oke. Dan kebetulan kita meet up. Oh, strangers berarti. Oh, kenal Iya, sebelumnya. sebelumnya kenal di pengabdian mengajar desa. Masya Allah. Lanjut ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sandita. Saya dari SMK Negeri 1 Cikedung. Saya datang ke sini karena saya ingin meningkatkan skill saya tentang videografi dan ingin mencari tahu tentang perfilman. Oke. Dan di konten kreator ini saya ingin mencari tahu bagaimana mencari ide-ide dalam membuat konten. Oke. Thank you. Boleh geser lagi?
Charlie Van Houten, boleh silakan kenalan. Perkenalkan, nama saya Hisham Ali. Oke. Asal dari Cirebon. Background saya fresh grad dari Polindra juga kayak Oke. yang lainnya. Trigger ke sini itu sebenarnya gini, Ang. Isunku kan di kampus juga sempat berkecimpung di jurnalistik ya. Oke. Tapi jurusan Isun kan TI gitu, informatika ngoding. Nah sekarang setelah lulus tuh lagi keder-keder aku pengen lanjut kangen di gitu. Oke. Nah jurnalistik atau ngoding. Tapi sejauh ini mah lagi nge-freelance dikit kok ngoding. Lulusnya kamu 2000 berapa? Udah lulus belum? Baru sekarang. Baru lulus? Iya. Tapi lagi diambang kebingungan Iya. antara freelance Antara di IT-nya atau pengen konten. Oke, tapi udah mulai ngonten dan udah pernah nyoba ke perlistrikan jadi Pikachu-nya belum? Kalau konten paling ya selama di kampus aja sih, Yang. Oh. Bagian PDD berarti? Enggak, waktu organisasi berarti bagian yang bikin dokumentasinya atau ngonten apa nih? Ngehandle Biasanya akun? bikin nge-handle akun, terus juga bikin berita kan biasanya komunitas jurnalistik ini sama kayak mereka. Oke. Ya. Oke. Thank you. Sampingnya A. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, tapi bukan Luki. Masya Allah. Buzzer bukan, kamu buzzer bukan? Bukan. Soalnya ibuku. Enggak. Soalnya kemarin tuh sempat ada yang ngechat, Oke. dikira orang itu. Jadi saya khawatirnya kena lagi gitu. Oh. Jadi asal saya dari Arahan, ya mungkin kecamatan yang jauh dari peradaban ya. Oke. Arahan tapi nggak tahu arah berarti? Ya sebetulnya. Backgroundnya A? Backgroundnya ya masih fresh graduate juga gitu. Sama A-nya? Ya. Dari kampus Cirebon? Dari Polindra juga. Polindra. Gitu. Cuma kalau Isam 3 tahun ya, kalau saya 4 tahun gitu. Kuliahnya? Atau? Karena D3 sih, saya D4 gitu. Oh oke. Nah, gitu. Oke, thank you. Teteh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mega Priliani. Ajan deg nok. Biasa be, santai. Background saya dari Universitas Wirarodra Indramayu. Oke. Semester berapa? Udah lulus belum? Atau jurusan apa? Belum, semester 1, jurusan keguruan ilmu pendidikan dan prodi saya Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke. Trigger kamu datang ke sini apa? Kenapa kamu tertarik untuk datang ke acara ini? Saya tertarik dengan acara ini, tentunya itu saya ingin mengembangkan konten ya. Ya, seperti kontennya Kang Daus. Anjay. Respect. terus. Tapi udah mulai ngonten belum? Sebelumnya sih kalau dari saya sendiri, saya pribadi belum memulai konten, tapi kayak misalkan dalam acara apapun tuh saya tuh selalu bikin konten yang sinematik tuh. Oke, kayak ngerti. gitu. Oke, thank you. Iya. Udah terakhir atau ada lagi? Sudah ya. Sekarang aku yang kenalnya teman-teman. Coba boleh ke iniku. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih yang udah jawab salam dari gue, salam sejahtera. Kenalin nama aku Daus. Aku cerita mungkin dari awal banget kali ya, dari lahir. Aku tuh SD di Indramayu, SD Gabus Kulon 1 di daerah pelosok, singdalannya kejelak-kejeluk. Terus aku mondok di Kuningan 6 tahun. Kebetulan dari situ aku sudah mulai tertarik ke dunia seni. Aku terakhir kali sebelum lulus tuh jadi bagian kesenian di pondok. Aku ngendel beberapa acara. Setelah itu sebelum aku kuliah, aku tuh ikut lomba pidato dan juara 4. Kata jurinya, Daus, kamu tuh pidatonya tidak ada isinya, tapi lucu semua. Dari situ aku searching tuh, kira-kira apa yang ada korelasinya dengan pidato dan komedi. Akhirnya nemulah stand up komedi. Apa tuh? Remote apa nih? Oke, Aserehe, yuk.
Habis itu aku ke-trigger gara-gara nonton videonya Bang Radit sama Bobe Capita almarhum. Habis itu aku kuliah. Waktu kuliah sebenarnya aku tuh pengen kuliah jurusan kesenian di ISI. Cuman kata bapak, ngapain kuliah jurusan kesenian, engkau dari apa? Ya, benar. Bagus. Akhirnya aku kuliah ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris di Universitas Ahmad Dahlan. Sebenarnya orang nyambung antara kerjaanku sekarang sama pendidikan gitu loh. Next dulu. Oh iya ya. Para kalingan. Nah, waktu lulus aku tuh punya beberapa akun kampus sama kegiatan-kegiatan setelah ngampus. Sama tuh aku tuh umur 23, aku tuh diambang kebingungan antara aku fokus kerja atau ngembangin bikin konten. Jadi waktu lulus aku tuh punya keresahan hampir semua akun kampus tuh terlalu positif. Dalam artian informasinya tuh terlalu kalau intelek. Kalau bahasa mahasiswanya. Akhirnya aku iseng-iseng punya akun namanya UAD Receh. Jadi itu tuh akun kampus tapi isinya adalah komedi. Agar orang tuh tertarik untuk lihat kampusku. Di situ tuh aku 3 bulan bisa buat ratusan konten dan bisa nembus 10.000 dalam 3 bulan. Gara-gara itu aku tuh punya banyak relasi kerjasama sama teman-teman tuh. Di bidang konten. Dari situ aku ke-trigger untuk buat apa lagi nih yang ngebantu orang-orang luar dari Jogja yang ke Jogja bisa mencari kosan gratis. Akhirnya aku buat aku namanya Infokos Yogyakarta. 3 bulan lagi 10.000. Oh, tandanya aku punya skill nih di bidang nge-create sesuatu. Setelah dari situ, apalagi yang kira-kira ngebantu mahasiswa Jogja ketika muter-muter dapat info kuliner yang enak. Akhirnya aku punya aku namanya Jogja Cari Makan. Itu 3 bulan juga, akhirnya 10.000 juga. Jadi aku tuh tahu pola buat konten yang menarik. Gara-gara tetap kerja. Kalau pertanyaan dari AA adalah mending kerja atau mending ngambil side job, kerja dulu aja untuk mencari income tetap, tapi soft skill kita selalu diasah. Jadi sebenarnya kita bakal 2 kaki. Kaki untuk dapat income tetap, satu laginya untuk dapat eksperimen ngelakuin hal-hal aneh gitu loh. Hal-hal yang kita suka. Habis itu aku nyemplung ke Sujud Company. Oh ini dulu, PT Asli Dagado Jogja. Jadi waktu diambang lulus dan skripsian, aku tuh sebelumnya aku kerja di PT Asli Dagado Jogja. Yang mana isinya hampir semua kerja di situ tuh dari mahasiswa-mahasiswa lintas kampus Jogja gitu loh. Jadi seleksinya cukup sulit lah. Habis itu aku kerja di PT Satrio Langit Transport, di mana aku sebagai customer service. Setahun kerja, aku tuh ngerasa bosen. Kerjanya gila baik, cuman balesin chat, nerima telepon. Akhirnya tadi tuh buat akun-akun untuk ngisi kegabutan. Nah, ke-trigger untuk jadi content creator tuh sebenarnya kerja di Course Enterprise sebagai copywriter. Jadi karena aku basicnya stand up dari 2014, aku tahu gimana cara buat skrip komedi, ngelamar di sini sebagai copywriter dan keterima, lanjut ke Sujud Company. Sujud Company aku nge-handle akun TikTok, Instagram, perusahaan muslim. Dari situ aku ngerasa karirku tuh stuck di Jogja gitu-gitu aja gitu loh. Akhirnya aku move ke Jakarta, aku kerja di sini digital. Kerja di Denny Sumargo sama kerja di Hifzi Hoir. Jadi waktu di Jakarta aku punya 3 kerjaan. Jadi untuk ngelatih skillku gimana cara buat konten dan nge-handle klien itu belajar dari sini digital. Karena nge-handle brand-brand kan. Untuk improvement gimana caranya buat konten menarik, aku belajar di Denny Sumargo. Untuk mempertebal komediku, aku belajar ke Hifzi Hoir yang mana dia tuh salah satu stand up komedian yang ke Jakarta akhirnya punya grup kan, GJLS. Nah, organisasinya aku dulu jadi Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, ini project-projectnya. Wadah Receh, Infokos Jogja, Info Kontrakan, Isi Kos, terus Jogja Cari Makan, terus Ngopi YK, terus Sujud Company, ini aku juga yang handle. Terus Content Planner, Sultan, Content Planner Experience, ini brand Bewok, terus ini Alpha Body, terus ini waktu itu project iseng-iseng sama teman-temanku di Jogja sebelum aku mutusin untuk ke Jakarta. Ini juga Buang Ide. Nah ini stand up. Jadi pertama kali aku terjun ke Jogja itu karena aku sudah tahu aku pengen apa ke stand up. Akhirnya aku beberapa kali ikut kejuaraan dan selalu menang gitu loh. Karena aku tahu nih ke Jogja tuh selain aku kuliah aku pengen ngembangin skillku. Yang paling aneh tuh karena aku suka nyoba eksperimen hal-hal baru.
Dan aku backgroundnya dari pondok, aku tuh pernah ikut lomba debat bahasa Arab dan kebetulan juga juara 2. Nah terus ini prinsipku, I'm not the best, but I can be number 1. Gitu. Lanjut ke materi. Ada yang mau tanya nggak? Lah kak? Wis Marian Bella. Yo next. Kita move ke konten. Kak, pada janggleng baik. Enggak, ini ganti slide kak. Boleh, ya. Oke. Ada yang mau nanya dulu nggak? Nggak ada? Duduk. Oke, thank you. Kita lanjut ya. Buka peluang jadi konten kreator. Tapi sebelumnya trigger kenapa aku juga ngonten. Jadi setelah dari Jakarta itu, aku kan gabung sama beberapa komunitas stand up di Jakarta. Terus hampir semua konten kreator yang memutuskan, hampir semua stand up komedian yang memutuskan untuk jadi konten kreator itu ngebawa persona masing-masing. Salah satunya Oza Rangkuti ngebahas soal Jakarta Selatan. Nopek dengan Jawa-Jawanya gitu loh. Terus Tretan Muslim ngebawa Madura dan Mutannya. Ya kan? Terus Coki Pardede itu skip lah, orang aneh itu mah. Pokoknya ada beberapa stand up comedian juga yang akhirnya punya pesona dan ngebawa daerahnya masing-masing. Terus aku ngelihat Indramayu, Cirebon dan sekitar itu belum ada nih. Ada tapi belum kuat secara persona gitu loh. Akhirnya aku balik ke Indramayu karena keresahanku dulu waktu di Jogja jadi Dewan Perwakilan Mahasiswa. Aku tuh gimana caranya? Aku ngenalin bahasa Indramayu dan gimana caranya aku ngeritik pemerintah tapi dengan cara tidak demo. Karena aku 15 tahun kan ngerantau ke Jogja, ke Jakarta dan lain-lain. Pas balik ke Indramayu, hampir semua infrastrukturnya tuh ngerasa sampah menurutku. Maksudnya lampunya ya mati, jalannya ya tembelak gitu loh. Gitu-gitulah. Akhirnya apa ya yang kira-kira tetap ada komedinya, tetap ada satirnya, tapi tetap aku juga bisa ngebawa daerahku gitu loh. Akhirnya aku ngonten nge-review jalan, nge-review tempat-tempat yang kira-kira bisa ke-trigger untuk ke atas gitu-gitu ngawalinya. Nah, tapi mindset awalnya aku tuh nggak pernah nyari duit dari konten. Walaupun akhirnya dapat. Tapi mindset awalnya adalah gimana aku berdampak nih ke daerah. Tapi sebelum itu kita harus cukup dulu gitu loh untuk secara finansial. Jadi kalau 100% kita punya income itu 70% tuh kita harus punya uang dulu untuk ngebiayai kita selama sebulan. Tapi kita harus punya sampingan yang mana sampingannya itu bakal berkembang. Jadi kalau misalnya 100% tuh 70%-nya nyari duit, 30%-nya untuk improvement. Jadi 30%-nya ini bakal makin lama itu bakal setara tuh sama yang 70%. Artinya 50-50, 50-50. Ketika yang experience yang kita buat ini akhirnya bisa melampaui dari yang 70%, akhirnya dia naikkan dan itu waktunya untuk memutuskan switch. Dan aku waktu itu oke lah, aku nyoba 3 bulan jadi konten kreator di Indramayu. Jadi aku punya kerjaan, tapi kerjaan ini aku offin, akhirnya aku full time. Nah mindset awalnya adalah kita tuh sebelum jadi konten kreator harus punya mindset ini nih. Kreator kan adalah orang-orang yang memiliki ide, ingin berekspresi lebih, berbagi opini, berbagai pengalaman, tutorial, dan lain sebagainya. Nah aku tuh hanya pengen gimana caranya bahasa Indramayu itu dikenal sama beberapa teman-temanku di luar. Jadi ketika kamu dari Indramayu bahasanya apa, minimal ngeliat kontenku ke-trigger gitu loh. Awalnya dari situ. Nah aku pengen tahu nih dari kalian yang katanya tertarik terhadap konten, kalian tuh pengen buat konten apa dan mau apa nih ketika sudah jadi konten kreator? Tadi yang konten kreator banyak, boleh aku nanya nggak? Mic-nya boleh mana? Enggak. Yang belakang. Coba teh. Terus.
saya tertarik bikin konten kreator tentang make up ya. Tentunya Oke. kan saya suka make up ya. Bagi perempuan itu kan tentunya sangat menyukai dengan make up. Nah, bagaimana caranya bikin alis terus ya kayak gitu. Walaupun jurusan saya itu bukan dalam bidang MUA ya. Oke. Iya. Jadi saya itu punya skill dalam make up Kak. Nah, iya. Jadi saya ingin mengembangkan skill saya di konten kreator ini untuk agar supaya makeup saya itu terkenal gitu. Kayak Kang Daus aja kalau misalkan bikin apa ya, bikin konten yang kulineran ataupun apapun, intinya aku juga mau seperti itu gitu. Oke. Tapi sudah punya referensi belum Teh? Kira-kira kamu tuh pengen jadi beauty creator yang seperti apa? Udah ada punya referensi ininya belum? Sosok yang kamu suka ada nggak? Panutan? Enggak, soalnya saya dari diri saya sendiri tuh kayak keinginan, suka, hobi dalam make up gitu. Oke, Iya. thank you. Tadi ada lagi yang pengen jadi content creator atau boleh berpendapat atau yang pengen ngasih sudut pandang boleh juga? Ada? Laka? Mau? Boleh, let's go. Enggak, sudut pandangmu tentang apa itu content creator? Sudut pandang saya tentang kreator adalah ini nggak, maksudnya orang yang bikin video itu. Oke. Justru kita masih awam nih tentang kayak konten kreator gitu mas. Oke. Cocok. Karena ini kan hanya aku pengen tahu sudut pandang dulu dari kalian nih. Ada lagi yang pengen berpendapat, guys? Ayo, nggak apa-apa kita aktif aja. Aku suka diskusi dibanding satu arah. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Laka? Oke, next. Nah, mindset. Bikin konten itu bukan tentang siapa yang paling lengkap alatnya, bukan siapa yang paling pintar, tapi tentang siapa yang mampu bertahan lebih lama. Nah, untuk kita bertahan lebih lama, kita tuh harus riset dulu. Jadi aku balik ke Indramayu, aku ngelihat siapa nih konten kreator di Indramayu. Jadi aku riset dulu. Riset siapa aja konten kreatornya, ngebahas apa aja, kenapa orang nonton, itu tuh mindset itu tuh. Biar aku balik ke Indramayu ini tahu nih harus ngapain. Nah, tapi caraku adalah aku ngegabungin 3 orang yang menjadi panutanku. Kalau di founder stand up tuh aku ngegabungin komedinya Radit, kritisnya Panji, sama cara pembuatan film atau kontennya Ernest. Jadi 3 itu aku gabungin akhirnya jadi Daus gitu loh. Nah, kamu juga harus kayak gitu tuh Teh. Harus nyari referensi dulu, kira-kira siapa yang kira-kira oke nih untuk ngasih dampak kenapa orang nonton video itu gitu loh. Nah, akhirnya 3 itu akhirnya jadi karaktermu. Jadi mindsetnya harus kayak gitu. Jangan nyari duit dulu. Duit itu bakal datang ketika value-nya kita udah naik. Bakal tuh ngikut. Tapi kalau nyari duit dulu, orang nemu-nemu. Next. Big Why. Kenapa? Kenapa jadi content creator? Kalau misalnya kita ngomongin nominal, sebenarnya udah nggak masuk akal gitu loh. Ini red car bapak-bapak ID itu 40 juta. Terus videonya 40 juta. Video ininya 60 juta. Instagram story aja. Story sedina blagedeg 12 juta kiris. Ya kan? IG live 45 juta gitu loh. Feed 12 juta, 15 juta. Nah, ini tuh kalau value udah naik, pasti orang tuh bakal spare duit gitu loh. Cuman gimana caranya orang-orang yang gede ini mau ngasih duit ke kita? Nah, kita harus punya value. Konten kreator banyak. Yang bisa buat konten menarik tuh banyak. Yang bisa buat view-nya itu meledak itu banyak. Tapi orang yang punya duit rela nggak ngasih duitnya ke mereka gitu loh. Karena yang joget-joget buka tank top bisa viral gitu loh. Ya kan? Tapi orang mau nggak nih, rela nggak nih orang-orang yang punya value ini ngasih duit ke mereka gitu loh. Makanya kita harus tahu segmen kita siapa dan kenapa orang mau ngasih duit ke kita. Nah, ini channel dagelan tuh 45 juta, 15 juta, 125 juta, kerja 12 tahun. Next. Nah, Fajar Sad Boy main film walau cuma 3 menit tapi ditunggu-tunggu. Sambal bakar Iben, raih omset 15 miliar, siap lakukan ekspansi bisnis. Nah, orang-orang ini mereka adalah orang-orang yang punya punya karakter. Jadi untuk jadi konten kreator tuh kita harus punya karakter. Jangan cuma konten doang. Kalau konten doang mah ya semua orang bisa. Tapi kalau punya karakter, orang tuh tahu ketika nonton konten ini, oh aku pengen nyari ini nih. Nah, karakterku, aku tuh orang daerah yang secara diksi memang mungkin sedaerah mungkin. Tapi gimana caranya mahasiswa, orang-orang yang punya duit mau nonton kontenku.
Jadi aku masukin sisipkan bahasa-bahasa yang lebih tinggi gitu loh. Jadi tetap ada unsur daerahnya, tapi yang atas kena, yang bawah kena gitu loh. Nah orang-orang punya karakter itu pasti lebih value-nya lebih naik. Nah cara menemukan karakter itu bisa 3. Asal kita dari mana? Misal dari Indramayu, Jawa Barat gitu loh. Terus kita tuh pengen dikenal seperti apa? Dari awal aku ngeset diriku, aku pengen orang tuh nyaman sama aku untuk sharing apapun gitu loh. Akhirnya aku memutuskan untuk genre komedi. Setelah itu karakter persona kita seperti apa? Jadi aku tuh kalau ngomong kan cepet kan. Ya udah antara ngomong sama konten tuh real gitu loh. Gak ada bedanya. Nah itu tuh orang tuh harus menemukan karakter itu. Next. Informasi kreatif. Semakin relate konten dengan audiens, semakin banyak orang yang suka dan antusias kepada konten kita. Jadi untuk buat konten tuh gimana caranya relate sama audiens. Cara mendapatkan relate biasanya aku narik dari dalam diriku. Apa yang aku pengen infokan ke anak-anak gitu loh, ke orang-orang yang nonton. Jadi misal aku rasa terhadap sesuatu, itu tuh dari dalam diri kita gitu loh. Kalau misalnya konteksnya adalah make up, kenapa orang buat make up tuh susah? Kenapa orang dandan tuh lama? Nah, ngasih solusi-solusi itu. Jadi problemnya apa? Jadi kita punya problem, big problem. Setelah problem itu solusinya apa gitu loh. Nah, baru kita kemas untuk jadi konten. Nah, yang paling menarik itu jangan nge-create konten tapi mendokumentasikan. Kamu tuh biasanya seperti apa? Nah, kamu dokumentasikan cara make up versimu, baru kamu sharing. Next, the belief framework. Ada the messenger, the dream, sama the opportunity. Nah, tipe messenger itu tipe leader. Kalau Anda memilih tipe leader, maka goalsnya adalah membimbing audiens Anda dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi orang-orang kayak gini tuh, dia biasanya punya goals dalam hidupnya. Ketika sudah menentukan jadi content creator. Goals dia apa nih? Kayak narasi misal. Narasi kan goalsnya adalah mengedukasi tentang politik. Atau gimana caranya anak muda bangkit gitu loh. Goalsnya kan itu kan. Berarti dia tipe yang leader. Dia bisa menginfluence orang-orang untuk ke-trigger ke situ. Terus ada tipe adventure. Tipe ini sedang berjalan untuk dirinya sendiri sambil berbagi pengalaman dengan audiensnya. Terus tipe reporter ini berusaha mencapai goals dengan menginterview orang-orang lain yang expert di bidangnya. Ini biasanya podcaster kayak Pras Teguh gitu-gitulah. Jadi Corbuzier. Tipe reluctant hero, seorang yang sebenarnya pemalu tapi dia menyadari bahwa yang ia miliki sangatlah berharga untuk di-share ke audiensnya. Nah ini tuh biasanya orang-orang yang nothing tulus. Jadi pengen konten tuh, pengen improve skillnya. Jadi dia tuh ngawalnya dari keresahan dia sendiri gitu loh. Nah impian orang-orang. Jadi untuk mencapai the dream itu, kita harus tahu kita siapa, kenapa, dan mau apa. Jadi konten kreator tuh yang baik adalah konten kreator yang tahu dirinya sendiri gitu. Jadi kita tuh udah habis sama, oh aku tuh pengen kayak gini nih. Terus kenapa aku melakukan ini? Kalau aku karena ngerasa nggak ada nih orang yang menyuarakan di Indramayu gitu loh. Hampir semuanya pengen keluar kota gitu. Aku balik tuh pengen menjawab kenapa aku balik ke sini gitu. Terus mau apa? Aku tuh minimal orang-orang yang dari luar tuh melihat Indramayu itu cukup unik gitu loh. Entah bahasanya, entah orangnya, dan lain-lain lah. Terus cara baru mencapai mimpi. New opportunity adalah peluang baru yang diwakili oleh sebuah produk atau tawaran yang membantu audiens Anda mencapai dream mereka. Karena salah satu cita-citaku, aku tuh resah terhadap UMKM di Indramayu yang dia hanya jualan. Jadi aku tuh pengen ngebantu, goals besarnya pengen ngebantu mereka-mereka ini dengan aku ngonten, orang follow aku, akhirnya suka terhadap komedinya, tapi setelah itu aku tuh pengen berdampak. Nah, si UMKM ini aku tuh pengen ngedukasi buat konten tuh kayak gini gitu loh. Kalau nggak punya budget, nge-hire orang atau kerja sama orang agar UMKM-nya naik. Entah dari desainnya, entah promosinya, entah dari packagingnya. Karena kalau cuman jualan doang, sekarang tuh sudah nggak bisa relevan. Orang tuh nggak tertarik untuk datang ke situ gitu loh. Tapi kalau dikemas dengan konten atau branding yang menarik, itu tuh bakal ngebuat dagangannya makin rame. Nah, orang itu untuk jadi content creator harus menemukan niche. Niche itu apa ya? Pasar lah atau kolam kita mau apa yang yang jadi follower atau yang penikmat konten kita. Jadi rumusnya adalah segmen market atau niche. Saya adalah titik-titik yang fokus membantu titik-titik untuk bisa mencapai titik-titik tanpa harus melewatinya. Nih contohnya. Segmen market, kolam kita nih, aku ngonten, kolamnya siapa yang pengen mendengarkan. Saya adalah makan-makan contohnya. Makan-makan itu berarti food vlogger kan. Yang fokus membantu orang yang mencari kuliner enak di Cirebon, Indramayu dan sekitarnya. Untuk bisa menikmati kuliner recommended tanpa harus bingung dan takut zonk.
Nah kalau aku, segmen marketnya adalah orang Indramayu. Saya adalah orang daerah yang gimana caranya, goalsku adalah menasionalkan. Yang fokusnya membantu orang-orang tahu daerah kita apa gitu loh. Bahasanya dan lain-lain. Untuk bisa menikmati. Jadi Indramayu itu bukan hanya tempat prostitusi. Jadi Indramayu itu banyak banget gitu loh. Yang bisa dieksplor. Itu sih sebenarnya. Tanpa harus bingung di Indramayu mau ngapain. Setiap konten punya audiens masing-masing. Jangan pernah menarget semua audiens pada konten kita. Jadi kalau aku ngonten komedi, aku nggak boleh nyari audiens yang secara tontonan adalah intelek. Karena beda tuh. Orang yang ngontennya tentang make up berarti orang yang follow adalah orang yang senang make up. Gak bisa suka kuliner gitu loh. Nah setiap konten kreator itu punya niche masing-masing. Jadi jangan saingan lah, kalau bisa kolaborasi gitu loh. Di Bapak-Bapak ID niche-nya adalah kan komedi hiburan bapak-bapak. Terus ala Bishir. Ada yang tahu nggak? Betul. Terus ini Iben MA bagi-bagi duit. Emang bangsat nih mah. Nah, semakin spesifik maka semakin mahal. Jadi Teta itu sebenarnya udah jelas di pengennya adalah pengen jadi beauty vlogger. Itu udah jelas banget, niche-nya udah jelas nih. Kayak aku pengen di Indramayu orang tahu, niche-nya udah jelas. Nah, konten kreator tuh harus seperti itu. Harus menemukan niche dan karakter kita apa yang ditawarkan kepada yang nonton. Nah, kenali audiens Anda. Biasanya ini mah udah ke teknis sih secara umum. Biasa demografi, umur, jenis kelamin, lokasi, status hubungan, pekerjaan. Ini mah sebenarnya teknis lah. Yang penting mah kita ngonten dulu. Nah, perilakunya, keinginan, goalsnya. Ingin mempunyai keturunan soleh. Misal kontennya tuh gimana caranya kita parenting. Jadi konten kreator supaya terkenal. Atau contoh pendidikan anak begitu menyeramkan. Belum dikaruniai buah hati. Nah, ini kan berarti keresahan-keresahan kan. Jadi konten kreator tuh punya beberapa style dan kompetitor untuk menentukan kita tuh pengen seperti apa. Jadi style konten, topik konten, karakter pembawaan sama frekuensi posting. Jadi sebelum kita menjadi konten kreator, baiknya kita menganalisa agar tahu dalamnya tuh kayak gimana gitu, agar ketika kita terjun tuh kita udah punya titik tertentu. Apa saja topik yang sering mereka bahas? Ini kan untuk analisa kan. Seberapa sering mereka memposting? Biasanya ada yang sehari sekali, seminggu sekali, sebulan sekali. Yang penting kita konsisten. Sama kita bisa mempertanggungjawabkan kita pengennya berapa lama gitu. Yang penting mah konsisten, jangan yang seminggu sekali, habis itu tiba-tiba sebulan sekali, jangan gitu. Bagaimana gaya mereka dalam menyampaikan pesan, terus ciri khas dalam editing atau setup ketika mengonten. Jadi setiap konten kreator tuh punya 3 skill set. Yang pertama nulis, yang kedua adalah shoot, yang ketiga adalah editing. Nah kalau bisa tiga-tiganya bisa. Kalau nggak bisa milih salah satu tapi kuat banget. Dari awal aku tuh ngeset, aku tuh suka nulis dan bercerita, berkomedi. Nah dari tulisan ini aku improve ke gimana caranya nge-shoot yang menarik. Itu harus ada mentornya lagi tuh. Ketika udah oke, naik level lagi gimana caranya ketika tulisannya bagus, visualnya bagus, editannya makin bagus. Nah itu aku bisa dasarnya, tapi aku harus nge-hire orang untuk makin komplit gitu loh kontenku. Nah contoh Tan Boy Kun, topik kontennya mukbang makan. Frekuensi postingnya 1 minggu bisa 4-2 kali posting video di Instagram. Style kontennya makan dengan piring di meja di bawah mukanya, terus makanan pedas, makan dengan porsi barbar. Karakter pembawaannya, topik yang dihadapkan ke belakang, excited sama menggairahkan orang mau makan. Konten pilar. Jadi setiap konten itu kita harus punya konten pilar. Konten pilar contoh di kontenku ya, aku tuh ada konten pilar yang khusus ngebahas bahasa. Ada yang nanya-nanya orang, ada yang review makanan, ada yang datang ke kampus-kampus. Nah itu namanya pilar. Pilar tuh ada entertain, educate, inspire, sama convince. Follow the trend, kalau entertainnya follow the trend, challenge, kontroversi, sama meme. Terus educate-nya ada tutorial, tips, trik, infografis, terus inspire-nya ada top list, review, endorse, sama testimoni. Kalau converse-nya demo produk, katalog, study case, promosi, sama unboxing. Jadi awalnya sebelum menentukan jadi konten kreator, kita tuh harus punya beberapa konten pilar. Nah caranya kita harus buat 3 dulu, 3 karakter yang berbeda.
Dulu sebelum ke Indramayu aku tuh buat konten tentang Jogja, tentang Jakarta, sama tentang Indramayu. Jogja meledak karena aku punya niche orang-orang Jogja, cuman nggak ngefek ke follower. Terus Jakarta juga meledak karena mungkin aku bisa ngeriletin perantau daerah yang ke Jakarta. Meledak viewsnya, tapi orang nggak tertarik gitu loh, nggak follow. Nah ketika Indramayu, karena mungkin aku dari situ, jadi kontennya bisa terdistribusi dengan baik. Nah konten Bilar ini kita coba dalam artian kayak ibaratan kita nyoba makanan. Kita nyoba makanan ini, mana yang enak. Baru abis itu kita fokusin. Ketika udah nemu yang enak, kita nyari lagi. Nyari makanan ini, gak enak, akhirnya nemu enak lagi, baru kita fokusin. Gitu. Nah mencari ide konten itu banyak banget sebenarnya. Dari pertanyaan follower, postingan kompetitor, keresahan pribadi. Nah aku biasanya pakai yang ketiga nih, keresahan pribadi. Terus brainstorming. Brainstorming itu berarti kita ngumpul sama orang, kamu punya sudut pandang apa, aku punya sudut pandang apa. Akhirnya kita ngerembuk bareng untuk buat konten. Terus trending hashtag, biasanya yang viral soundnya, top post hashtag, Google Trend, trending YouTube, top video YouTube, dan video FYP. Nah, jika Anda mencuri dari satu penulis, itu adalah penjiplakan. Jika Anda mencuri dari 1000 penulis, itu adalah riset. Gitu. Jadi aku tuh banyakin referensi dulu gitu loh. Jadi aku ngeser-ngeser ke IG pribadiku, ngeser ke videograferku, gitu-gitulah. Untuk nemu ide yang menarik. Udah gitu aja, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Kang Daus. Ang Melon duduk ya Ang ya? Boleh aman. Oke. Jadi gimana guys, ada pertanyaan selama pemaparan materi dari Ang Daus tadi? Aku pengennya diskusi sebenarnya. Iya. Yang pengen tahu boleh. Yang mau nanya boleh. Silakan. Boleh angkat tangannya yang mau bertanya? Sini Ang kayak mah. Semuanya padahal bisa kenalan, mau gak? Cah? Iya. Ayo gak? Aduh. Apa tuh? Tapi aku jelas nggak tadi ngejelasin jelas nggak? Jelas? Oke. Yo, teman-teman. Ya wis kita sing nakon dikit Ang, boleh? Boleh, let's go. Oke. Jadi, Ang Daus, setelah konten kita ramai tuh Ang. Ya. Gimana cara kita mempertahankan dan manage konten itu agar bisa lebih naik atau bisa bertahan kontennya tuh Ang? Kitanya harus suka dulu terhadap konten yang kita buat. Jadi kalau cuma ngejarnya viral, kalau cuma ngejarnya duit, itu tuh susah konsistennya. Tapi kalau kitanya suka, mau viewsnya jelek, mau viewsnya bagus, mau dapat uang, mau nggak dapat uang, itu bakal konsisten. Nah, ngawalinya dari keresahan dan apa yang kita suka nih. Konten tuh bukan nge-create sesuatu, tapi mendokumentasikan kan. Jadi aku tuh pengen mendokumentasikan apa yang aku rasain, apa yang aku pengen sampaikan, apa yang jadi concernku, itu aku sampaikan gitu loh. Sama kayak make up, dia pasti mendokumentasikan tutorial make up, gimana cara ngebuat make up yang menarik. Nah, kalau pertanyaannya gimana cara konsisten, kita harus suka dulu. Nah, makanya itu tuh pencarian tuh Jadi kita harus nyari dulu kira-kira apa yang kita suka dengan cara explore banyak hal. Nyoba ini, oh ternyata ini cuma nyari viewer doang. Nyoba ini, ternyata ini kontennya nggak naik. Nyoba ini, meledak, ya kan? Nah meledak kan dalam artian kalau diibaratin tuh kayak di laut. Kalau udah ombaknya besar, kan ombaknya tadi kecil tiba-tiba besar nih. Berarti tandanya konten udah meledak nih. Nah tapi kalau udah meledak pasti turun lagi tuh Iya. Ya kan? Nah ketika turun lagi nyari ombak yang meledak lagi. Tapi gimana caranya ketika kita lagi di ombak ini kita bisa surfing gitu loh. Kita bisa ngikutin, jangan sampai kita tenggelam gara-gara ombak itu. Nah ketika sudah punya value-nya, udah punya karakternya, udah suka terhadap kontennya, itu harusnya bisa menunggangi ombak itu. Nah makanya nyari karakter dulu paling kuat, suka terhadap kontennya, dan bisa ngelihat, oh ini tuh aku bisa konsisten gara-gara aku seneng ngelakuinnya. Carilah pekerjaan yang senangnya, yang capeknya aja buat kamu senang. Nah aku tuh kayak gitu tuh, aku tuh konten tuh bukan terpaksa tapi akunya senang. Jadi udah kewajiban setiap kali aku konten, itu tuh harus ada sesuatu yang orang dapat, entah hiburannya, entah value, entah satir, gitu-gitu tuh. Oke, jadi Ang Lucy udah enjoy ya? Iya, sangat enjoy sekali gitu. Alhamdulillah. Dapat duit juga ya? Alhamdulillah. Oke, teman-teman ada pertanyaan? Oke. Boleh, silahkan. Oke, tadi kan pertanyaannya mempertahankan ombak ya? Iya, betul. Kalau yang saya tanyakan itu bagaimana mencari ombak gitu. Oke, ngerti.
Mengelaut. Iya. Bukan. Dalam tadi yang Ya, aku paham, sorry. Nyari ombaknya itu teh. Kita harus nyoba explore banyak hal dulu. Aku tahu arahku adalah komedi, tapi komedi yang seperti apa yang aku butuhkan? Apakah voice over? Apakah ngomong langsung? Apakah dikasih sound lucu atau apa tuh? Memang kita harus nyoba dulu. Nyoba ini, oh kayaknya nggak oke deh. Berarti kan ombaknya kecil. Nyoba ini, oh kayaknya ini bukan aku banget deh. Berarti itu juga ombaknya gede tapi kita nggak bisa surf di situ kan. Nah, gimana caranya kita nyoba baru nemu tuh. Oh, ini nih ombak yang aku suka. Dan itu prosesnya risetnya bisa 3 bulan untuk nyari ombak tuh. Jadi nggak seinstan itu untuk dapat ombak. Kalau ngikutin ombak-ombak yang gede itu cuma konten-konten FYP, tapi FYP kan sebentar doang kan. Ketika naik, meledak, redup lagi. Nah, gimana caranya kita nyiptain ombak kan berarti kan? Ya otomatis kita harus datang ke laut yang tepat, sama kita harus punya papan yang oke gitu loh kalau dibaratin. Nah, caranya adalah nyari sebanyak-banyaknya dulu. Gagal itu pasti. Konten pertama itu pasti jelek, tapi konten selanjutnya pasti improvement kan. Akhirnya nemu gitu. Sudah terjawab, Mbak? Oke. Betul. Kita harus nyoba banyak hal dulu sampai nemu, oh ini meledak, nyari lagi. Nyoba nemu lagi, meledak gitu. Biasanya 3 bulan riset, nemu ombak. 3 bulan riset lagi, nemu ombak. Gitu terus. Gitu. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ada? Apapun boleh. Boleh. Oke, silahkan. Cek. Mungkin kan kalau misalkan di awal-awal kita ngonten itu awalnya nggak ada ombak tuh Kang. Betul. Nah gimana sih cara kita biar bisa terus konsisten dalam kita surfingnya itu di awal-awal kita masih belum ada ombak gitu. Mungkin kan bisa jadi belum ada penonton sama sekali gitu, masih dikit atau bahkan paling pahit-pahitnya belum ada yang nonton. Betul. Nah itu gimana sih biar bisa tetap konsisten gitu? Kembali ke mindset awal menurutku. Mindset awalnya kamu ngonten apa? Kalau mindset awalnya dapat viewers banyak, memang gak bisa. Maksudnya bisa tapi sulit. Akhirnya kita kejar-kejaran. Aku harus dapat follower banyak, aku harus dapat viewers banyak. Itu bakal kejar dan itu capek banget. Tapi kalau kamu tulus nih ngonten, pengen apa nih? Ya udah, mau viewernya kecil, mau viewernya gede, itu bakal stabil gitu loh. Nah makanya kamu harus suka. Kalau kamu suka terhadap editing, kontennya tentang editing. Maksudnya jangan ngikutin niche orang, jangan ngikutin segmen orang. Kamu harus tahu niche sendiri gitu loh. Makanya kamu harus nyari dan berdamai sama dirimu sendiri. Apa sih yang kamu pengen resahkan dan apa sih pengen digawe aku apa konon. Jangan ngikutin boleh untuk ngambil referensi, tapi akhirnya kamu punya cara sendiri untuk walaupun ombaknya blesak, ombaknya cilik, sing penting mah kita seneng ning laute. Nah, itunya dulu tuh, harus menemukan big way dulu kenapa kamu mau surfing. Gitu sih, A. Jadi kitanya harus berdamai sama diri kita mau ngonten yang seperti apa. Dan faktornya ketika jelek ombaknya atau nggak ada yang nonton, nggak ada yang like, minimal kita suka sama apa yang kita perbuat gitu. Oke, sudah terjawab Mas? Oke. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Oke, silakan. Let's go. Baik, terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan. Oke. Ini mungkin bakal beda nih Mas dari teman-teman. Kalau mungkin teman-teman bakal nanya gimana caranya jadi influencer yang baik, Oke. bisa nge-engage orang. Nah, kalau saya ingin nanyanya gimana cara membuat konten yang baik, how to engage orang, akhirnya bisa datang. Kita bilangnya langsung teman istimewa aja ya. Oke. Oke, teman istimewa kan kalau kita bicara sejarahnya gitu, teman istimewa ini kan ada dari tahun 2023 gitu. Mungkin Mas Daus juga udah tahu lah prosesnya kami kayak gimana gitu. Setuju juga dengan Mas Daus, maksudnya kita udah menyediakan berbagai fasilitas, kita jual makanan di sini gitu. Nggak semudah itu mendatangkan konsumen untuk sekedar janjian di sini. Mungkin kalau kita bandingkan dengan rasa gitu, kita berani nih ngadu kopi kita dengan kedai kopi yang lain gitu. Soal harga kita juga berani ngadu dengan coffee shop yang lain gitu. Nah, cuma case-nya di kami gitu, kalau ditanya ngejual keunikan gitu, kita sudah menjual keunikan yang sangat unik gitu. Kita punya barista teman-teman istimewa itu tuh udah sangat unik gitu. Kita berbagai fasilitas udah kita coba lengkapi dengan berbagai yang memang kita juga riset juga gitu. Apa yang dibutuhkan oleh konsumen di sini, kayak ada buku-buku di belakang, bahkan kita ada di sini pohon kopi gitu, yang mungkin memang kedai shop yang lain pun juga gak ada gitu. Bahkan kita simpan galeri-galeri di mana semua masyarakat pun bisa mengakses ini, bisa showing apa karya yang mereka miliki. Nah,
kendalanya gitu. Kedai kopi teman istimewa ini kalau teman-teman bisa tahu gitu, rame dan viral itu tuh baru sekarang-sekarang ini gitu. Sedangkan kayak berbagai upaya udah selalu kita jalanin gitu Mas. Nah, apa yang sebenarnya mungkin sebagai Mas Daus sebagai influencer, apa yang kurang atau yang salah dari kami terkait dengan hal promosi atau mendokumentasikan segala aktivitas di sini gitu. Karena kalau bicara keunikan gitu kayak segala macam strategi-strategi itu sudah kita lakukan gitu. Cuma belum nyampe ke semua masyarakat. Mungkin minta tolong bagi tips. Siap, aman. Thank you Mas. Sama-sama. Aku langsung jawab ya. Boleh, silakan. Sebenarnya cuma satu, branding. Brandingnya teman istimewa itu belum kuat. Dalam artian aku selalu menggunakan analogi. Kita nggak tahu bahwa tempat itu makanan enak atau enggak gitu loh. Tempatnya bersih, makanannya enak, harganya murah. Tapi kita nggak tertarik ke situ karena brandingnya belum tahu. Orang tuh belum tahu bahwa kalau ke situ tuh dapat apa gitu loh. Jadi untuk menemukan branding itu biasanya karena aku nge-handle beberapa produk di Jakarta, aku tuh sebulan tuh bisa nge-handle 7 brand gitu loh. Salah satunya kayak teh gelas, teh botol gitu-gitulah. Jadi kalau konteksnya adalah brand ya, ini kan berarti brand kan, bukan perorangan kan, bukan personal branding kan, berarti brand kan. Syaratnya nge-hire orang profesional. Nge-hire orang profesional yang sudah sering dan pernah nge-handle konten-konten yang serupa. Ketika nge-hire profesional biasanya itu kalau setahun itu punya 3 fase tuh teh. Fase pertama 3 bulan itu riset dulu. Udah ketemu risetnya semuanya, baru dibuat konten. Nyoba dulu di kontennya, sampai menemukan, kita sepakat bahwa branding kayak gini, kemasannya kayak gini. Nah 3 bulan selanjutnya adalah storytelling. Jadi ketika sudah riset, karena ini adalah teman istimewa, gimana caranya menceritakan konten itu dalam video. Aku nggak mendeskripsikan konten kreator atau influencer di Indramayu ya, mereka tuh nggak ada storytellingnya gitu loh. Hampir semua, hari ini aku lagi di teman istimewa, bla bla segala macam, ya udah. Tapi kemarin contoh sederhananya kemarin aku ketemu anak-anak yang disabilitas nih, ternyata mereka juga punya keinginan bla bla segala macam. Nah akhirnya mereka mencoba untuk survive jadi barista di kedai. Itu kan menarik tuh, orang mau ngedengerin karena sekarang tuh sudah eranya soft selling. Jadi soft selling itu kita jualan tapi ada story-nya di dalam cerita itu gitu. Itu yang harus dibentuk. Nah ketika 3 bulan pertama riset dapat, 3 bulan selanjutnya kita gimana caranya menanamkan apa yang pengen disampaikan dari teman istimewa ke masyarakat luas, itu kan dengan storytelling, cerita-cerita, konteksnya banyak, bisa podcast, bisa konten, bisa apapun itu. Selanjutnya baru hard selling, gimana caranya orang harus ke sini. Nah biasanya ngawal dari permasalahannya apa, dikasih solusi. Permasalahannya orang yang pengen datang ke sini atau pengen lebih kenal sama anak-anak teman istimewa, bisa nih, ini fasilitasnya gitu loh. Atau kalian yang pengen tahu nih kegiatan-kegiatan positif di luar dari masyarakat biasanya ada nih yang bisa dikembangkan gitu sih teh. Pertama riset, soft selling atau storytelling, baru hard selling. Setiap tahun kayak gitu. Tahun pertama kayak gitu, tahun kedua kayak gitu, tahun ketiga kayak gitu. Jadi aku juga kan pernah konten di sini. Aku tuh belum dapat brandingnya apa. Salah satu faktor nggak tahu brandingnya apa ketika aku tanya ini kontennya mau apa, mereka nggak bisa jawab. Ada unique selling point-nya, ada fasilitasnya, harganya murah, tapi nggak tahu. Orang luar tuh mau tahu teman istimewa itu apa gitu. Nah itunya tuh belum kuat. Nah itu berarti internalnya harus nguatin dulu. Teman istimewa itu pengen dikenal masyarakat seperti apa gitu. Sama kontennya seunik mungkin karena orang yang dalam juga unik nih. Nggak bisa sama seperti yang lain gitu loh. Gitu. Apakah akhirnya misal ya lomba nyanyi tapi pakai gerakan gitu-gitu, maksudnya hal-hal kayaknya ini nggak mungkin dilakukan sama orang tapi kalian nyoba hal-hal gila gitu karena hanya hal-hal gila yang bisa mendapat perhatian. Kalau itu standar ya udah semua orang bisa ngelakuin hal itu gitu. Yang belum pernah ada di Indramayu atau pendobrak nih, karena kan ini kan sebenarnya kalau dibaratin usaha kan masih blue ocean kan, masih belum banyak nih yang mainan kayak gini gitu loh. Kalau red ocean kan kita senggol-senggolan gitu loh. Kalau blue ocean kan kita hanya sendiri. Tapi sendiri tuh memang harus babat alas. Kita harus mau nggak mau harus berdarah-darah nih untuk gimana caranya dapat market. Nah itunya. Jadi kita harus punya senjata yang oke. Nah senjata yang oke adalah harus nge-hire profesional. Salah satunya. Yang benar-benar ngerti nge-treat konten teman istimewa seperti apa. Karena kalau selalu percobaan yang nggak nemu-nemu. Karena dia bukan di bidangnya untuk nge-handle sesuatu. Itu alasan kenapa ada agensi.
Agensi itu orang-orang yang sudah ngonten setiap hari, personal branding tapi nggak dapat, solusinya adalah agensi. Kenapa agensi? Karena agensi udah tahu ngebedah si tempat itu mau apa gitu, apa yang pengen ditonjolin. Yang penting informasinya jelas. Kalian pengen di branding seperti apa? Baru strateginya ada digital marketer, ada ads dan lain-lain lah, copywriter itu. Yang mahalnya itunya tuh. Berarti skill set orang yang ngehandle-nya berarti. Jadi kalau skill set udah kuat, harusnya bisa mendistribusikan dengan baik gitu. Sama-sama. Oke, Masnya mau nanya? Izin nanya Kang Daus. Boleh, Kak. Ini lebih ke concern yang quotes yang tadi terakhir tentang penjiblakan. Nah, ketika kita udah menemukan ombak besar kita dan itu kan dibuat dengan kreativitas kita sendiri. Betul. Betul kan? Nah, apa sih yang perilaku Kang Daus gitu terhadap orang yang menjiplak atas bisa konten kita atau style kita tentang membawa konten tersebut? Nah, aku izin nanya, apa sih perilaku Kang Daus terhadap permasalahan tersebut gitu? Udah sih itu aja Kang. Ngerti. Semua konten tuh nggak ada yang original, hampir semua itu jiplakan. Lagu juga nggak ada yang original, semuanya jiplakan. Film juga semuanya jiplakan, nggak ada yang nggak. Cuman jiplakan yang seperti apa? Kalau jiplakan plek ketiplek, nah itu baru namanya jiplakan. Tadi kan 1000 referensi itu akhirnya jadi satu gaya inimu gitu, kontenmu gitu loh, iya kan? Nah itu sebenarnya bahkan awalnya memang harus ngejiplak. Maksudnya kita harus, aku pengen ngikutin ini nih. Tapi ketika ngikutin, apa yang membedakan karakter itu sama karakterku? Kalau misalnya ditanya kembalinya ke aku, kalau misalnya ada orang-orang daerah yang konten pakai bahasa Indramayu, ya nggak apa-apa. Yang penting dia tahu bedanya dia sama Daus itu apa gitu loh. Tapi kalau gayanya Daus banget, ya hanya masyarakat yang bisa nentuin. Ini mah kontennya Daus, mereka mah ngejiplak. Bukan di akunya. Kalau aku mah ya udah, sok mau konten seperti apa juga gitu loh. Tinggal kan kalau konteksnya adalah bisnis ya, kita kan bakal saingan. Aku konten seperti ini, mereka yang ikutin kontenku bisa bersaing nggak? Dan kalau nggak ada uniknya, orang bakal nggak kelirik. Ketika sama, akhirnya orang yang pertama yang bisa dapat karakter. Tapi ketika beda, ada unique selling point-nya, akhirnya punya 2 karakter nih. Oh, kalau datang ke Daus pengen dapat ini, ketika orang ini ada unsur Dausnya misalnya. Tapi ada uniknya, akhirnya kan bisa follow. Tapi kalau misalnya dia ngikutin plak-ketiplak, nggak mungkin follow, nggak mungkin tertarik. Follow-nya aku karena orang taunya aku yang ngawalin gitu. Kalau aku sih sah-sah aja mau konten seperti apa, mau ngejiplak, semuanya juga jiplakan. Cuman kita harus nge-create sesuatu, nambahin bumbu lah di dalam makanan kalau diibaratin ya. Jadi semua orang bisa buat sayur sop, tapi sayur sop seperti apa yang bumbunya enak gitu. Oke, sudah terjawab Mas? Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Kita diskusi yang di sini ya. Iya, aku suka diskusi dibanding aku satu arah ya, biar tahu keresahannya teman-teman apa. Oke, silakan guys. Ada yang ingin bertanya lagi? Kita maning sih nakon yang. Boleh, let's go. Oke, jadi Ang, saya tuh penasaran, mindset apa sih yang harus ditanam ketika kita itu menjadi konten kreator? Sebenarnya tujuannya banyak banget untuk jadi konten kreator, cuman yang paling enak adalah kita ngelakuin itu karena karena pengen ngelakuin. Maksudnya kalau kamu tidak terbiasa dengan dunia pertanian tapi ngelihat panennya oke, tertarik akhirnya pegel. Tapi ketika memang dari awal suka bertani, walaupun jare belok, ya kan, walaupun jare mambu, tapi karena suka terhadap pertanian, kalau ibaratin bapakku kan petani kan, jadi bapakku bilang ketika ke sawah tuh akhirnya untuk refreshment. Nah, aku juga untuk konten tuh refreshment. Jadi kalau misalnya aku nggak buat konten sehari, aku ngerasa ketagihan, kok hari ini nggak buat konten ya? Nah itu jadi candu gitu loh, ya kan? Sama orang yang mungkin kerja sesuai passion, orang yang suka nyanyi nih, kalau nggak nyanyi tuh nggak enak gitu loh. Maksudnya minimal harus nyanyi di kamar mandi lah apa segala macam. Jadi ketika dia manggung tuh energinya keluar. Nah itu harus nyari itu dulu. Tadi pertanyaannya apa? Mindsetnya kan? Iya. Ya mindsetnya kita ngelakuin itu karena kita sesuka itu terhadap apa yang kita buat, gitu. Kalau apa ya? Tapi sebenarnya ini rada terlalu idealis. Maksudnya orang yang bisa seperti itu tuh kitanya harus kenyang sama diri kita sendiri gitu.
Kalau lapar memang nggak bisa, susah. Maksudnya orang yang kenyang, orang yang punya privilege itu tuh bisa ngelakuin banyak apapun karena kitanya sudah tercukupi. Nah, salah satunya sebelum kita punya mindset itu, kita harus cukup sama diri kita sendiri dulu. Ya entah bekerja, entah punya pemasukan yang tetap, baru tuh bisa punya mindset yang seidealis itu. Jadi ngontennya tuh bukan tujuannya hanya dapat viral atau dapat dampak, tapi apa nih? Ngonten tuh pengen apa nih gitu loh. Gitu. Mindsetnya suka dulu, sangat suka terhadap apa yang kita kerjain. Oke, baik. Terima kasih, Yang. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Pertanyaan? Let's go, let's go, let's go. Cukup? Cukup teman-teman? Oke, bila cukup sepertinya kita sudahi untuk sharing session kali ini. Aman. Oke, sebelum kita selesaikan kita ada di akhir. Oke, silakan Ang Daus ditutup dulu boleh? Terima kasih teman-teman yang sudah datang dan menyempatkan waktu datang ke sini. Mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin cara penyampaianku kurang enak di kalian. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya teman-teman.